Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa fikih milenial yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam senantiasa terjaga dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan dari teman kita, yaitu Mas Rizal. Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang membuka rekening bank di mana bank tersebut adalah bank yang konvensional atau bank yang tentu saja mengandung riba, unsur riba? Baik, kita insya Allah akan jawab. Yang pertama harus kita pahami bahwa riba itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Ubay, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an qardin jaro manfaah. Anna Rasulullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an qardin jaro manfaatan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap hutang yang menghasilkan manfaat. Manfaat di sini berarti kita misalkan ada si A yang menghutangi si B, kemudian si A ini mendapatkan kembalian yang lebih banyak dari apa yang dihutangkan. Itulah yang disebut dengan manfaat. Jadi bisa berupa materi, uang, atau bisa jasa dan sebagainya. Itu adalah manfaat, dan di situ adalah riba. Sekali lagi saya ulangi, Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an qardin jarro naf'an atau jarro manfaatan. Setiap hutang yang nantinya akan mengambil atau mendapatkan dari hutang itu manfaatnya. Jadi misalkan si A meminjami 1 juta, kemudian dikembalikan 1.500.000 atau 1.100.000 atau berapapun yang merupakan kelebihan dari hasil hutang tersebut, baik diberikan secara kontan ataupun secara kredit, maka itu adalah riba. Dan ada riwayat yang lain menyampaikan kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap hutang yang menarik sebuah manfaat itu adalah riba. Jadi jelas sekali bahwa di sini kita bisa menghukumi semua hutang atau peminjaman yang akhirnya memberi manfaat bagi pemberi pinjaman atau hutang itu adalah riba. Bagaimana kasusnya dengan bank-bank konvensional? Faktanya yang ada adalah bahwa jika orang menabung di sebuah bank, itu pada hakikatnya uang tersebut adalah dihutang untuk diputar, ya. Dan kemudian dari hasil pemutaran itu akan memberikan manfaat, yaitu bunga atau interest bagi orang yang menabung, atau pada hakikatnya itu adalah orang yang menghutangkan uang, yang menaruh uangnya di bank. Dan atau sebaliknya, apabila ada orang yang berhutang di bank, maka bank itu akan menghitung jumlah bunganya, dan orang yang berhutang itu harus membayar bunganya. Jadi ini berlaku timbal balik. Bisa jadi nasabah itu sebagai mendapatkan riba, atau banknya mendapatkan riba dari nasabah, sesuai siapa yang meminjam atau berhutang. Dari sini kita bisa menyimpulkan ketika seseorang membuat rekening, pada hakikatnya dia akan mendapatkan kemungkinan akan mendapatkan yang namanya bunga, ya, yang namanya bunga, entah besar atau kecil. Nanti kita bisa teliti, ya, berapa persen dari uang yang kita tabungkan atau uang yang sebenarnya kita hutangkan pada pihak bank. Dan yang harus kita lakukan adalah kita memahami ini, bahwa ini riba, dan kita bertaubat pada Allah, meninggalkan kemaksiatan ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Orang yang beriman, taubatlah pada Allah dengan taubat yang nasuha, yang sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman telah tentang keharaman riba ini, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum.
kalau kalian bertobat maka bagi kalian mendapat harta pokoknya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita terpaksa dalam keadaan seperti ini, kita dalam kondisi yang sudah modern seperti ini, setiap orang membutuhkan menyimpan uangnya, sehingga kita harus mengakatkan dalam diri kita bahwa kita ini niatnya menabung, menyimpan, bukan untuk diinvestasikan, sehingga kita jangan sampai menerima bunga dari bank tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini, yang pertama harus kita lakukan, kita bisa mencoba yang pertama adalah kita meminta pada pihak bank untuk menolkan persen atau tidak mau menerima benefit apapun, manfaat apapun, riba atau biasa disebut dengan bunga apapun yang dari tabungan kita ingin menolkan, ya. Kita hanya ingin menabung, tidak ingin mendapatkan tambahan apa-apa. Itu jika bisa dilakukan, harus dilakukan. Yang kedua, jika itu tidak bisa dilakukan, dari pihak bank mewajibkan kita mendapatkan benefit atau bunganya, maka kita bisa mengingatkan diri untuk hanya mengambil uang pokoknya. Dan ketika kita terlanjur, artinya ketika kita tidak bisa melepaskan diri, maka berapa jumlah bunganya itu kita ambil dan kita letakkan atau kita buang, atau kita niatkan membuang riba itu di tempat-tempat yang baik, bukan di tempat-tempat yang diduga kuat akan terjadi kemaksiatan. Misalkan kita letakkan di masjid, kita letakkan di rumah-rumah orang yang fakir, kita letakkan di panti asuhan dan sebagainya, dengan niat kita membuang bunga, bukan berniat bersedekah, karena bersedekah dengan harta yang haram tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mendapatkan pahala dari Allah karena meninggalkan yang haram. Jadi kesimpulannya, sekali lagi, yang pertama kita harus bertobat kepada Allah bahwa ini riba dan kita tidak mau menerimanya, ini harta haram, ya. Kita harus menyesal, kemudian kita tidak mengulangi lagi, dan dalam kondisi yang kita tidak mungkin berlepas diri dari menggunakan bank, ya, karena zaman sekarang tidak mungkin kita berlepas diri dari menggunakan jasa bank, maka kita gunakan jasanya sebagai penyimpanan saja, tanpa berniat atau tidak menginginkan sama sekali untuk mendapatkan riba atau bunganya. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan pada akhi Rizal tentang rekening dan pemanfaatan dari riba atau solusi untuk berlepas diri dari riba. Wabillahi taufik wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.